Shalom saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya merindukan supaya kita boleh melihat bahwa tujuan dari masalah yang kita hadapi adalah sesuatu yang baik. Masalah bukan beban yang menekan, masalah bukan beban yang menyakitkan, tetapi masalah adalah alat untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami ini, berbagai macam masalah datang silih berganti. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh melihat masalah dengan sudut pandang yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan, aku merindukan supaya aku dan saudara-saudaraku semua, kami boleh melihat masalah dengan sudut pandang yang benar. Masalah adalah baik dan mempunyai tujuan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, di sini ada suatu penekanan tentang tujuan dari penderitaan. Di sana dikatakan, saudara, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Namun saudara, keberadaan kita sebagai ahli waris itu menjadi permanen apabila kita menderita bersama-sama dengan Dia. Bila kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Kalau saya mengatakan seorang anak yang mendapat ahli waris, yaitu jika namanya ada dalam daftar pewaris. Dan kita sebagai anak Allah, materai dari keberadaan kita sebagai ahli waris adalah jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku, manusia di dunia ini terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah ahli waris kerajaan sorga. Orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan sorga adalah orang-orang yang rela menderita. Kelompok manusia yang kedua adalah orang-orang yang bukan ahli waris kerajaan sorga. Orang-orang ini tidak rela menderita. Apa artinya rela menderita, saudara? Rela menderita artinya tidak mempersoalkan penderitaan, masalah, atau tekanan yang dialaminya. Saudara, saya sudah pernah menyampaikan di program ini dari Matius pasal 16 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sudah tergambar, saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Di dalam menyangkal diri dan memikul salib itulah penderitaan itu.
Saat kita mau marah, kita menyangkal diri. Itu sakit, saudara. Saat kita harus bicara, kita menyangkal diri, tidak bicara. Itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia dituduh, dihina, difitnah di hadapan Pilatus. Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Dia menyangkal. Keinginan apapun di dalam dirinya dilawan, saudara. Kita di hari Natal ini ada seorang laki-laki, Yusuf, yang menyangkal diri. Bagaimana setelah malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa Maria harus melahirkan dengan posisi sebagai anak darah, artinya harus gadis, saudara, maka Yusuf menyangkal diri. Dia tidak bersetubuh dengan Maria, sekalipun Maria sudah diambilnya sebagai istrinya, saudara. Kerelaan menderita telah ditunjukkan oleh Maria. Saat berita kasih karunia dari Allah diberitahukan kepada Maria, Maria berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan." Berita sukacita tentang kelahiran Mesias adalah berita yang sangat menekan bagi Maria. Berita yang mengancam kehidupannya. Tetapi Maria berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan." Dia tidak melawan. Dia rela. Ini, saudara, kisah Natal adalah kisah tentang penyangkalan diri dan kerelaan menderita. Menderita bagi kehendak Tuhan. Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 20, kepada hamba-hamba Rasul Petrus memberikan nasihat. Jikalau kamu menderita karena berbuat baik, itu adalah kasih karunia di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Saat berbuat yang baik, saat memberi nasihat yang benar, saat kita melakukan yang mulia, namun masih juga kita menderita. Di situ ujian, saudara. Apakah kita rela menderita ataukah kita melawan? Jika penderitaan itu diarahkan kepada kita, seperti penderitaan yang diarahkan kepada Maria, namun Maria memikul penderitaan itu dengan rela. Saudara, kelompok manusia yang kedua adalah tidak rela menderita. Di dalam Ayub 36, saudara, ayat 13 sampai 14. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Saudara, judul video pada hari ini saya muat adalah jangan mati sebelum waktunya. Orang-orang fasik yang fasik hatinya, mereka tidak rela menderita. Mereka melawan penderitaan. Inilah tanda dari orang-orang yang bukan pewaris kerajaan sorga. Dan orang-orang ini dikatakan marah. Saudara, kemarahan bisa ditujukan kepada manusia lain. Bisa juga kemarahan ditujukan kepada Tuhan.
Reaksi daripada orang-orang yang akan masuk ke neraka ketika mengalami penderitaan adalah melawan, tidak suka, gelisah. Kalaupun mereka berdoa, doanya pastilah seputar bagaimana penderitaan itu dibuang jauh-jauh dari mereka. Saudaraku, Ayub, di dalam kitab Ayub, Elifas mengatakan orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Saya, saudara, menemukan banyak orang yang menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, saudara. Dan akibatnya mereka menderita. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita di dalam doa yang mengajarkan supaya ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus ingin kita mengampuni. Tuhan Yesus ingin kita melupakan kesalahan yang diperbuat orang lain, bukan menyimpannya, saudara. Saat kita menyimpan kesalahan yang dibuat orang lain, kita sedang membawa diri kita kepada kemarahan. Dan kemarahan ini akan mengakibatkan mati sebelum waktunya. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan berusia panjang, saudara. Ya, manusia tidak bisa memperpanjang umur, tapi manusia bisa memperpendek umur, saudara. Bagi saudara-saudara yang mungkin masih merokok, menggunakan minuman keras, atau memakan makanan yang sungguh berbahaya kepada kesehatan tubuh, ini sebenarnya suatu proyek bunuh diri, memperpendek umur. Dan kemarahan adalah salah satu cara untuk memperpendek umur, untuk mempersingkat umur. Dengan apa, saudara? Hipertensi akan datang saat kita marah. Ya, saat kita marah, kita akan stres, dan banyak orang menyikapi stres dengan makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit. Ada yang menangis, saudara. Menangis terus-menerus, memikirkan penderitaan yang dialaminya, saudara. Betapa indahnya jika penderitaan itu kita sikapi dengan rela. Apalagi, saudara, kalau kita bisa memahami penderitaan itu sebagai sesuatu yang normal. Misalnya anak sekolah kalau menyikapi setiap ujian dengan perasaan normal, ya sekolah ya sudah pasti harus ada ujian. Menerima semuanya itu dengan normal, maka dia akan tidak stres, saudara. Dia akan menyikapi ujian dengan biasa saja. Demikian juga dengan kita, saudara. Bagaimana kita menyikapi masalah? Ya, masalah bisa datang dari istri, suami, anak, mungkin tetangga, famili, mertua, rekan sekerja, atasan, bawahan, atau sebagai gembala dari jemaat, atau jemaat merasa tidak suka dengan gembala karena perkataan yang menusuk, atau ada gangguan-gangguan dari masyarakat, dari pemerintah, atau dari manapun bagi usaha yang kita kelola, atau bagi pelayanan, atau bagi pendidikan, atau bagi apapun yang sedang kita kerjakan. Bagaimana kita menyikapi semuanya itu dengan rela menderita, ya. Terima saja, saudara. Terima, ya. Sama seperti anak kecil, mungkin pada waktu masih kecil,
dikasih makanan pedas, ya jerit, dia suka. Tapi kalau bertumbuh makin besar, ya bisa menerima kenyataan bahwa di dalam makanan harus ada yang pedas, saudara. Harus ada yang pahit. Kalau kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan cara ini, saudara, kita bisa menerima bahwa hidup ini tidak seluruhnya manis. Ada pahit, terima. Ada pedas, terima. Ada menusuk, terima. Kalau semua masalah kita terima dengan baik, kita dengan legowo datang berdoa kepada Tuhan, bersyukur atas masalah yang kita hadapi. Saya selalu mendorong saudara, mari kalau ada masalah, datang kepada Tuhan berdoa, bersyukur saudara. Kita harus bersyukur kalau masih ada masalah terjadi dalam hidup kita. Sebab masalah itu baik. Sebab melalui masalah ini kita menjadi tekun berdoa. Kita bisa introspeksi diri saudara. Memperbaiki diri untuk melihat di mana kekurangan kita. Jika tidak ada masalah saudara, bagaimana? Kita tidak tahu kekurangan diri kita. Karena itu saudara, di akhir tahun 2021 ini saya dorong, kalau ada masalah, terima dengan ucapan syukur. Ya. Bergembiralah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan satu lagi saudara, jangan marah. Itu memperpendek umur saudara. Kalau Tuhan memberi saya umur 80 tahun, seharusnya saya harus berumur 80 tahun saudara. Saya tidak boleh memperpendek umur saya dengan kemarahan, stres, dendam, sakit hati, tidak boleh. Saya harus mencapai umur yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami yang mendengar firman ini boleh menjadi orang-orang yang menerima setiap penderitaan dengan sikap yang legowo, rela. Tidak marah, tidak mempersoalkan, tidak stres, tidak tertekan. Sama seperti Engkau Tuhan Yesus yang menerima penderitaan. Tidak mempersoalkannya. Biarlah kami juga Tuhan boleh mengikuti jejak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di akhir tahun ini banyaklah jalan yang sudah kami lewati. Sekiranya saudara-saudaraku ada yang hati tergores karena peristiwa-peristiwa yang telah lalu, biarlah kiranya Tuhan diampuni, mengampuni orang-orang yang sudah berbuat kesalahan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku berharap kami boleh mengikuti jejak-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali saudara pada tanggal 31 Desember dalam program introspeksi diri akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Salam.